Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kemudahan, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri sholat Isya secara berjamaah di salah satu rumah Allah yang mulia, di Masjid An-Nur, dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya, rekreasilah di dalamnya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apakah itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilakudz dzikr, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak menjadi saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah dan akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, serta dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Arab Badui, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Qala man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dalam hadis yang lain ada pertanyaan, fa ayun nasi syarrun? Manusia seperti apakah yang paling buruk itu? Qala man tala umruh wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk adalah yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengetahui Allah itu
menentukan derajat seseorang di surga kelak berdasarkan amalannya. Berdasarkan amalannya. Siapa yang kepingin derajatnya di surga luhur tinggi, maka di dunia ini harus rajin beramal soleh. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatum mimma amilu waliyuwafiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Walikullin darajat, dan bagi masing-masing mereka derajat mimma amilu, menurut apa yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka amalkan. Waliyuwafiyahum a'malahum, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka, mensempurnakan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka. Wahum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak akan dirugikan. Masya Allah ya. Jadi gak sama satu orang dengan yang lainnya di akhirat kelak, tergantung nanti berdasarkan amal solehnya. Jadi nanti akan diklasifikasikan, dikelas-kelaskan berdasarkan amal solehnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah dari Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, inna rajulain min Bali, ada dua orang dari suku Bali, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, keduanya bareng-bareng masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar, yang satu lebih giat, lebih semangat dalam berjihad daripada yang lain. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida, lalu salah satu dari dua orang itu berperang di jalan Allah, jihad, mati syahid. Summa makasal akhar ba'dahu sanatan summa tuwfiya, lalu temannya yang lain hidup 1 tahun ke depan, kemudian wafat, lalu meninggal dunia. Fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannati, kata sahabat Thalha, aku bermimpi aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, tiba-tiba aku ada di antara kedua orang tersebut yang sama-sama masuk Islam. Tetapi yang satu meninggal lebih dulu di medan jihad, yang satu meninggal belakangan. Normal, tidak jihad, tidak fisabilillah. Fa kharaja kharijun minal jannati, lalu keluar seseorang dari surga, yakni malaikat keluar dari surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma, lantas mengizinkan orang yang mati belakangan masuk surga lebih dulu. Ya, summa kharaja, lalu malaikat tadi keluar kembali. Fa'adzina lilladzi ustushhida, lantas mengizinkan orang yang mati syahid lebih dulu itu masuk surga berikutnya. Summa raja'a ilayya, lantas malaikat kembali kepadaku, faqala, dan berkata, irji, kamu pulang dulu, fa innaka lam ya'ni laka ba'du, belum waktunya kamu datang ke sini. Akhirnya apa? Sahabat Abu Thalha bangun. Fa asbaha, ya, Thalha yuhaddisu bihin nas, lantas sahabat Abu Thalha menceritakan mimpinya kepada manusia. Fa'ajibu lidzalik, lalu mereka terheran-heran dengan mimpi yang dialami oleh Abu Thalha, oleh Thalha bin Ubaidillah. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsuhul haditsa, lalu mereka menceritakan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqalu ya Rasulullah hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan summa istushhida wa dakhala hadzal akhir al jannata qablah. Ya Rasul, ini orang yang mati syahid, masuk surganya kok belakangan, sedangkan yang mati belakangan kok masuk surga duluan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah orang yang belakangan ini hidup setahun setelahnya? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Leres ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasoma? Bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan dan berpuasa padanya? Wa shalla kadza wa kadza, dan dia telah salat ini dan itu, min sajdatin fis sanah, dan juga sujud dalam 1 tahun. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Maka tidaklah jarak antara keduanya melainkan seperti langit dan bumi. Masya Allah. Kaum muslimin, selisih 1 tahun. Yang satu mendapati bulan Ramadan, berpuasa padanya, serta mengisi dengan amal-amal dalam kehidupan yang 1 tahun itu, bisa membedakan derajatnya di surga. Maka kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam Jumat spesial memperbanyak sholawat. Begitu juga hari Jumat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali membacakan firman Allah surah Al-Muzammil ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib, dialah Allah, Rabb timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia Allah. Illa huwa, kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Artinya bertawakallah kepada Allah. Nanti kita akan bahas pengertian tawakal serta faedah-faedah tawakal. Saya bawakan ini buku khusus ya tentang tawakal dan amalan-amalan hati. A'malul qulub, nah, ini bagus sekali, bisa dibaca. Ini berisi tentang amalan-amalan hati seperti ikhlas, tawakal, muhasabah, roja ya. Kemudian dengan membaca kitab ini diharapkan amalan hati kita semakin meningkat ya, semakin meningkat. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud firman Allah ini adalah huwal malik al-mutasarrifu fil masyariqi wal magharib, la ilaha illa huwa. Jadi dialah Allah al-malik yang menguasai, al-mutasarrif yang mengatur segala urusan, fil masyariqi wal magharib, di timur dan di barat. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Maka wajib kita mengimaninya, meyakininya.
Kita itu terbatas kemampuannya. Maka kita tidak diizinkan dalam syariat memikirkan perkara yang di luar kapasitas kemampuan kita. Tidak mungkin yang terbatas akan mampu memikirkan yang maha tidak terbatas. Tidak mungkin. Jangankan memikirkan Allah, memikirkan makhluknya saja kita nggak mampu. Imam Al-Muzani rahimahullah, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid terbaik beliau, yang berjasa mengumpulkan hadis-hadis yang diajarkan oleh Imam Syafi'i atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Al-Muzani pernah bertanya, karena beliau saking kagumnya terhadap kehebatan sang guru, kecerdasan sang guru, Imam Al-Muzani sampai bertanya secara detail tentang Allah. Dia ingin bertanya tentang Allah. Kemudian apa jawaban Imam Asy-Syafi'i kepada muridnya? Engkau bertanya tentang perkara yang belum pernah ditanyakan oleh sahabat, belum pernah ditanyakan oleh tabi'in, murid-murid sahabat. Sedangkan engkau tidak paham dengan makhluk atau ciptaan Allah. Lalu Imam Syafi'i bertanya, berapa jumlah bintang yang telah Allah ciptakan? Ini makhluknya loh, baru ciptaannya ini. Ditanyakan berapa jumlah bintang yang Allah ciptakan, dari bahan apa Allah ciptakan bintang, berapa beratnya bintang. Belum pertanyaan lain tentang makhluk Allah, tentang penciptaan kuman, bakteri, penciptaan virus, macam-macam. Kita nggak akan mampu. Kamu nggak usah jauh-jauh mempertanyakan sang pencipta. Kamu, kemampuan kamu memahami ciptaan Allah aja nggak mampu. Belum lagi pertanyaan lain tentang ciptaan Allah. Maka sejak itu beliau nggak berani bertanya tentang masalah di luar kapasitasnya, karena kita dibatasi oleh Allah. Kita terbatas. Lalu beliau menjelaskan bab wudu, bab sholat. Artinya apa? Yang kamu fokuskan itu yang kamu butuhkan untuk beribadah kepada Allah. Perbagus cara wudumu, cara sholatmu, ya, cara ibadahmu kepada Allah. Itu yang kamu urus, ya, yang kamu pelajari. Ya, itu yang harus kamu dalami, kan begitu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada pembahasan ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Ya. Kalau seseorang tahu, seseorang mengilmui bahwa hanya Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan di alam semesta ini, maka tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Mentok sudah di sana. Dan jika dia telah beribadah, ya, jika dia telah beribadah kepada Allah, maka dia harus meyakini, ya, lawan dari tauhid, yaitu tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh berkorban untuk selain Allah, tidak boleh, ya, bernazar kecuali untuk Allah, tidak boleh dalam semua ibadahnya kecuali lillahi ta'ala. Kalau dia sudah beribadah kepada Allah dan dia tidak beribadah, ya, kepada selain Allah alias menjauhi kesyirikan, maka berikutnya dia harus bertawakal hanya kepada Allah. Maka disebutkan di sini, Allah khususkan di sini penyebutan tawakal, karena tawakal adalah ibadah yang sangat mulia.
Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di hari kiamat di antara golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, di antaranya adalah orang-orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 5752, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri utama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Di antara golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab. Satu, mereka orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, tidak pernah beranggapan sial. Wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah, yakni ruqyah yang ghairu syar'iyyah tentunya. Wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak minta berobat dengan kai, besi yang dipanaskan, dinyos, itu namanya ya kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan merekalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi, Masya Allah ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu tawakal? Tawakal perlu diketahui merupakan bagian dari amalan hati. Saya ulangi, tawakal itu merupakan bagian dari amalan hati. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Sebagaimana sahabat ketika ditanya tentang tawakal, ketika bertanya kepada Rasul tentang tawakal, Rasul memberikan definisi tawakal yang luar biasa, yang kalau disimpulkan, tawakal itu secara definisinya adalah ya, at-tawakkulu huwa sidqul i'timadi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amarallahu biha. Tawakal itu adalah benarnya penyandaran diri kepada Allah. Jadi jujur dalam bertawakal, bersandar kepada Allah dalam ya, mengambil manfaat dan mencegah bahaya, disertai mengerjakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Sidqul i'timad, jujurnya penyandaran diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kebaikan dan mencegah keburukan, disertai mengerjakan sebab yang diizinkan oleh syariat. Itu namanya tawakal. Ya, itu namanya tawakal. Insyaallah ya. Naam. Adapun Ibnu Rajab Al-Hambali punya definisi yang lain. Kata beliau, sidqul i'timadil qalb, benarnya penyandaran hati ala Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, fi istijlabil masalih wa daf'il madar, dalam mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan serta menolak bahaya, min umuri dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat semuanya. Maka dari sini tawakal itu bukan hanya dalam urusan dunia, tapi tawakal juga dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dan tawakal itu Masya Allah banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya ya.
Di antara ya, keutamaan tawakal, ya, di antara keutamaan tawakal yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, nanti ada makom tawakal ya. Ini kita lanjut langsung ke pembahasan fawaidut tawakkuli 'ala Allah. Di antara faedah tawakal kepada Allah, yang pertama, man tawakkala 'ala Allah kafahu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya solusi, jalan keluar dari berbagai masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Akan dicukupi semuanya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini ya, merupakan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling bertawakal kepada Allah. Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang paling bertawakal kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mendapatkan balasan yang sesuai. Allah cukupkan segala kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang yang beriman. Artinya, innallaha hasbuk wa kafika anta. Allah akan sesungguhnya Allah akan mencukupkan untukmu ya. Wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman kapan? Apabila mereka shadaqu ma'allah fi tawakkulihim. Apabila mereka jujur tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Nah, kemudian faedah yang kedua kita singkat ya. Faedah yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan buah istisy'aru ma'iyatullah. Dia akan merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Jadi ketika orang itu bersandar, bertawakal, pasrah kepada Allah, dia akan merasakan Allah itu dekat dengannya. Qarib minhu. Ya, dan Allah akan menolongnya. Jadi ma'iyatullah artinya apa? Allah akan selalu menyertainya dalam pertolongannya. Ya, setiap waktu. Dia nggak akan sedih, gitu kan. Yang ketiga, istijlabu mahabbati Rabb. Di antara buah tawakal adalah Allah akan mencintainya. Masya Allah, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi kita ketika kita mendapatkan kecintaan dari zat yang kita cintai. Artinya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Banyak di antara orang-orang itu ngaku cinta kepada si fulana, ternyata si fulana nggak kenal sama dia. Sopo kon kok ngaku-ngaku seneng karo aku? Padahal aku nggak seneng ambil awakmu, nggak kenal awakmu. Tapi ketika kita mengaku cinta kepada Allah, lantas Allah membalas cinta kita, ini kenikmatan yang luar biasa. Maka jadikan hati kita mulai sekarang senantiasa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sambil menempuh sebab-sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i. Nah, begitu.
Nah, kemudian faedah yang berikutnya, an-nasru 'alal a'da. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan jujur, dengan bersungguh-sungguh, ya, akan mendapat pertolongan dari musuh-musuh mereka. Akan ditolong dari musuh-musuh mereka. Ya. Bahkan Allah akan menyiapkan untuk mereka yang bertawakal dengan sungguh-sungguh sebab-sebab pertolongan. Allah berfirman, ya, tentang para sahabat yang mendapat kabar bahwasanya mereka akan dikepung, ya, oleh pasukan musuh. Ketika mendengarkan kabar itu dalam surah Ali Imran ayat 173 hingga 174, kabar tersebut datangnya musuh yang hendak mengepung para sahabat tidak menjadikan ciut nyali mereka, tidak menjadikan mereka itu, ya, takut. Justru mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallah, lalu mereka pun mendapatkan kenikmatan dari Allah wa fadlin, dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah, dan mereka tidak ditimpa keburukan karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu juga ketika perang Ahzab, ketika kaum muslimin melihat gabungan pasukan musuh yang berjumlah 10.000 mengepung kaum muslimin yang berjumlah sekitar, ya, 3.000-an. Ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika melihat pasukan Ahzab, mereka semakin yakin ini loh yang dijanjikan Allah dan Rasul, bahwasanya setiap orang yang berpegang kepada keimanan pasti akan mendapatkan rintangan, cobaan, ya, tantangan pasti. Ketika melihat di depan mata telah datang, mereka semakin mantap, dan wa ma zadahum illa imana wa taslima, tidaklah bertambah dalam diri mereka kecuali keimanan dan pasrah. Semakin kuat tekanan yang menimpa orang beriman, semakin bertambah keimanan mereka, semakin kuat pasrah mereka, tawakal mereka. Ini yang benar kaum muslimin. Ini yang benar. Jadi terus, jangan sampai Anda tidak melangkah, tidak berjuang, tidak bergerak. Jangan putus asa. Perjuangan masih panjang. Begitu, ya. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Terus berjuang. Solidkan barisan. Nah, pertarungan di dunia itu wajar, kalah menang itu wajar. Belum tentu yang menang itu benar. Semangat terus perjuangkan nurani Anda, perjuangkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Jangan putus asa. Ya. Jadi jadilah generasi Islam itu yang bukan hanya memikirkan untung rugi. Kan begitu, ya. Pesan Ustadz, ya, Sahal. Jangan sampai pemuda-pemuda mikirnya untung rugi dok. Jangan. Tapi kalau orang pikirannya untung rugi, maka selama itu menguntungkan, walaupun salah itu dianggap benar. Walaupun itu dosa dianggap halal. Kenapa? Karena untung rugi yang dipikirkan. Kalau itu merugikan, walaupun kebenaran dianggap kesalahan. Ya. Nah, yang haram menjadi halal, yang penting untung. Naudzubillah, jangan. Tetap harus ada yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran walaupun terasa pahit, kan begitu. Sudah, perjuangkan kebenaran, tetap perjuangkan keadilan kebenaran. Jangan pernah putus asa. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati, kan begitu. Maka semakin kuat tekanan yang menimpa kita,
harusnya semakin kuat pula tawakal kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah putus asa, suudzon sama Allah. Ya Allah, aku wis pateng ngaji, pateng sholat, kok tambah melarat iki piye? Jangan sampai seperti itu. Nah, di hadapan Allah bukan itu yang menjadi tolak ukur kita. Apa tadi? Amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau tolak ukur kita itu tentang kesuksesan seseorang, barometer kita itu tentang kesuksesan seseorang, maka Nabi Musa bisa dikatakan tidak sukses. Kenapa? Nabi Musa pengembala kambing, melarat, sedangkan Fir'aun sugih. Haman hebat, punya jabatan, kekuatan. Fir'aun, Qarun, kaya raya Qarun. Ya. Bukan itu tolak ukur kita, tapi tetap yang benar tetap kita katakan benar, kita bela itu, nah, kita perjuangkan. Menang kalah itu wajar, ya, gitu kan ya. Nah, apakah lantas kita katakan ketika Nabi kalah di perang Uhud, Nabi itu orang yang salah? Enggak, enggak. Biasalah seperti itu. Jadi terus berjuang itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya yang keberapa? Satu, orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Dua, akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Tiga, akan mendapatkan kecintaan Allah. Empat, mendapatkan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh. Yang kelima, dukhulul jannah bi ghairi hisab. Ini yang kita bahas. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Nah, masya Allah ya. Nah, ini yang kita harapkan. Sab'una alfan bi ghairi hisab. Semoga kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka harus tinggi tawakal kita kepada Allah. Faedah berikutnya yang keberapa? Keenam ya. Al-husulu ala rizki. Akan mendapatkan rizki. Akan mendapatkan rizki. Sebagaimana Rasul bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, ya la ruziqtum kama yurzaqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Rawahu At-Tirmidzi. Seandainya tawakal kalian benar kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, pasti kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong. Di sore hari pulang dalam keadaan temboloknya kenyang. Bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Ya, itu tawakal yang benar. Ya, disertai menempuh sebab. Salah ketika orang mengatakan saya tawakal kepada Allah lalu enggak menempuh sebab. Orang kerja enggak menempuh sebab, meneng kalau awake mangan lak mangan. Masya Allah. Nah, itu salah dalam memahami tawakal. Faedah yang berikutnya yang keberapa? Hifdun nafsi wal ahli wal walad. Orang yang bertawakal dengan benar kepada Allah akan mendapatkan penjagaan pada jiwanya, pada dirinya, keluarga dan anak-anaknya. Masya Allah ya. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub ayah Nabi Yusuf alaihissalam, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, hinama nasoha abana'ah, ketika beliau menasihati putra-putranya, bin nasoihillati tahfadhuhum, dengan nasihat yang sangat mendalam supaya dijaga nasihat tersebut, ya. Faqala inil hukmu illa lillah, sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah, tidak ada keputusan kecuali milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini nasihatnya. Dan hendaknya bertawakal kepadanya orang-orang yang bertawakal. Ya, maka
Allah pun menjaga Nabi Yakub dan keluarganya. Walaupun ada ujian di awal, ujung-ujungnya mereka kumpul lagi. Dijaga. Yusuf yang dibuang tidak terlantar, justru mendapat kenikmatan hidup bersama penguasa di waktu itu. Bahkan akhirnya menjadi penguasa. Maka kalau ingin diri kita, anak kita itu dijaga oleh Allah sampai 7 turunan, maka bertawakallah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah rumah yang dibangun oleh Nabi Khidir atau Nabi Khidir yang mau roboh. Itu milik anak yatim yang orang tuanya dulu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara buah tawakal al-hifdzu minasyaiton, mendapat penjagaan dari godaan syaitan. Dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 10 ya, Al-Mujadalah ayat 10. Ini. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan dilindungi dari godaan syaitan. Bahkan setan gak bisa mengganggunya. Terbukti dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, riwayat Abu Dawud nomor 5095 dan At-Tirmidzi nomor 3426, doa keluar rumah. Man qala, barang siapa yang membaca idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita, ya, wa tanahha anhu syaitan, engkau telah dicukupi, engkau telah dilindungi, dijaga, ya, dari godaan syaitan, ya. Maka sejak itu setan pun menjauh, ya. Ya. Setan menjauh. Setan mengatakan ke temannya, wes kamu gak akan bisa menggoda orang ini, gak akan bisa, sebab dia telah dicukupi, dilindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rizki. Yang berikutnya ar-rahatun nafsiyah, akan mendapatkan ketentraman jiwa. Jadi di antara sebab yang mendatangkan ketenangan jiwa itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan aman jiwanya, dia akan tentram. Berikutnya ini dia, akan dibangkitkan dalam dirinya kemauan yang kuat, azimah untuk beramal soleh. Orang yang bertawakal akan dibangkitkan dalam hatinya kemauan untuk terus beramal soleh, tidak malas dalam beribadah. Sebaliknya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah akan mengalami futur, terputus dari beramal soleh. Diajak beramal, diajak kebaikan, malas. Itu tandanya Anda, ya, sedang low bed, baterainya sedang lemah, butuh dicas. Nah, dan itu tawakalnya sedang turun berarti, sedang turun tawakalnya. Nah, ini, ya maklumlah, karena iman kita itu seperti pakaian kata Nabi, ya. Iman seperti baju yang bisa lusuh, bisa usang, ya. Maka harus kita perbarui terus. Mintalah kepada Allah supaya terus memperbarui keimanan kita. Di antara salah satu sarana memperbarui keimanan kita seperti malam ini, menghadiri majelis taklim. Nah, segar lagi imannya. Ya walaupun tiap orang beda-beda. Ada yang 1 jam, habis itu lemah lagi. Ada yang bertahan 1 hari, 2 hari, maklumlah. Karena mereka banyak godaannya, ya, banyak kesibukannya, wajar. Nanti minggu depan dicas lagi kan. Nah, alhamdulillah. Nah. Yang terakhir,
Di antara faedah tawakal akan mendapatkan al-izz wal ghina nafsi, akan mendapatkan kemuliaan dan kaya hati, qanaah, ya, menjadi orang yang merasa cukup dalam hidupnya, tidak tamak, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Al-Anfal. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Al-Aziz disebutkan setelah tawakal. Ini isyarat, kata ulama, ini isyarat barang siapa yang bertawakal akan mendapatkan kemuliaan. Akan mendapatkan kemuliaan. Akan mendapatkan kemuliaan dan ghina nafs. Akan menjadi orang yang cukup. Ya. Dan ini kita harus menjaga, ya, kehormatan diri kita seperti itu. Nah, ini masih banyak pembahasannya. Nah, itu saya kira alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan disampaikan faedah-faedah tawakal ini akan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, terutama kita butuh bekal untuk menghadapi bulan ketaatan, yaitu bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Maka biasakan mulai sekarang baca Quran, beramal soleh. Anggaplah kita hari ini memasuki, ya, TC, training center, ya, sebelum kita memasuki perlombaan yang sesungguhnya. Ini baru TC, baru pemanasan, ya, sebelum menghadapi apa? Ramadan, yaitu, ya, perlombaan yang sesungguhnya. Sebagaimana para atlet sebelum mengikuti, ya, olimpiade atau SEA Games atau apa saja event itu, pasti 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya di TC, dimasukkan tempat khusus, dilatih, ya, untuk persiapan, ya, memasuki perlombaan. Nah, kalau kita nggak melalui TC, ngentengke, kapan lomba nih? Kisuk dino ahad, santai, ya, moro-moro dino ahad, ya, lomba kurang sak jam teko, moro buka kelambi, jentit neng garis setat, ya. Dor. Kira-kira mampu nggak dia lari, ya, lari cepat 100 meter itu, ya? Mungkin dari tengah jalan langsung kram, ya. Langsung kram. Kenapa? Enggak pemanasan. Ya. Ngenteng ke moro-moro teko buka kelambi, jawontit neng setat, dor melayu. Masya Allah. Nah, ini sudah mau Ramadan, monggo kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Minimal kita sudah niat urusan nanti belum nyampe Ramadan sudah wafat, insya Allah sudah dapat pahala niat. Alhamdulillah. Ini sudah ada beberapa teman kita sudah wafat, ya, sebelum Ramadan. Ini pelajaran bagi kita. Padahal sudah tinggal 24 harian, ya, Ramadan tiba. Ternyata meninggal duluan. Ini kemarin sudah 3 orang, ya, informasi meninggal dunia di sekitar kita. Eman-eman, ya. Nah, tapi kita juga nggak tahu, ya. Kita nggak boleh panjang angan-angan, ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, terima kasih.